Halo, perkenalkan saya Putu Wahyudiantari dari Prodi Akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini tanggal 9 Juli 2020, saya akan melaksanakan sosialisasi materi pertama dari kegiatan KMBD atau KKN online ini. Materi pertama di minggu ini terkait pembahasan bisnis dan juga pemasaran. Alasan materi ini disampaikan untuk memberikan gambaran umum terkait kegiatan kita selama sebulan ke depan nanti kepada para peserta. Tanpa membuang waktu lagi, saya akan langsung masuk ke dalam materi. Saat ini, dikarenakan situasi pandemi yang terjadi, sebagian besar orang-orang kehilangan pekerjaan mereka. Salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan yang cepat adalah dengan melakukan bisnis, entah itu bisnis online maupun offline. Namun sayangnya, masih sedikit orang yang memahami apa itu bisnis atau usaha yang dilakukannya. Lalu seperti apa bisnis itu? Bisnis menurut Jeff Madura merupakan perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Simpelnya, bisnis adalah menyediakan sesuatu atau menyediakan layanan kepada orang atau konsumen. Ada banyak sekali alasan seseorang melakukan bisnis. Salah satunya untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Ada juga yang memiliki alasan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, serta alasan-alasan lainnya. Berikutnya, jenis bisnis itu ada banyak. Namun pada dasarnya dibagi menjadi bisnis terkait barang, bisnis terkait jasa, dan juga bisnis terkait manufaktur. Apa perbedaan dari ketiga jenis bisnis ini? Perbedaannya terletak pada bisnis barang, mereka hanya menyediakan barang atau produk yang sudah jadi tanpa mengolahnya kembali. Berbeda dengan bisnis manufaktur yang memproduksi sendiri barang atau produknya dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun menjadi barang jadi. Sementara bisnis jasa sendiri menawarkan jasa pelayanan atau pembuatan sesuatu. Untuk terjun ke dunia bisnis, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Bukan hanya tentang modal usaha saja, ada berbagai bidang yang harus diperhatikan dalam melakukan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah tentang bidang manajemen, aktivitasnya, SDM dan SDA, analisis SWOT, keuangan, produksi, pemasaran, dan bidang lain yang tidak bisa saya sebutkan. Bidang-bidang ini harus diperhatikan dalam melakukan suatu bisnis agar bisnis tersebut dapat berkembang dan bertahan. Apabila di situasi COVID seperti sekarang ini, muncul banyak sekali para pesaing atau pebisnis baru. Hal ini dikarenakan mereka harus memikirkan cara tercepat untuk mendapatkan penghasilan. Melihat hal ini, maka dari itu, program kegiatan KMBD atau KKN online ini muncul. Kegiatan kita adalah nanti terkait pelatihan pembuatan media promosi yang baik benar. Saya lihat ada banyak sekali promosi yang dilakukan oleh para pebisnis atau pengusaha yang masih kurang efektif. Promosi sendiri bisa dilakukan offline dan juga online, yang mana sama-sama memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Jadi, apa keuntungan dan kelebihan masing-masing kegiatan pemasaran tersebut? Para peserta dapat lihat di slide. Setelah melihat slide tadi, timbul pertanyaan, promosi seperti apa yang harus saya lakukan atau promosi melalui media apa yang sebaiknya saya lakukan di tengah pandemi saat ini? Faktanya, kedua media promosi tersebut bisa dilakukan. Namun, memiliki namun atau tetapi, di tengah kondisi COVID-19 seperti ini, promosi yang lebih baik dilakukan menggunakan media online. Apalagi saat ini banyak orang yang telah memiliki handphone atau smartphone, sehingga promosi semakin mudah tersebar di media-media online seperti sosmed atau juga blog-blog. Sayangnya, ada kesalahan-kesalahan dalam melakukan media promosi ini, seperti permasalahan pada kurang informatifnya promosi yang dilakukan, kurang estetiknya foto yang dipasang atau digunakan, hingga tidak terstrukturnya iklan.
Hal ini dikarenakan orang-orang sendiri itu masih kurang paham dampak dari promosi atau fungsi promosi yang lebih dalam. Sehingga muncul berbagai seminar atau workshop pelatihan membuat promosi yang baik dan benar. Melalui program KMBD atau KKN online ini, saya akan melakukan pelatihan terkait pembuatan media promosi secara sederhana menggunakan aplikasi Canvas dan juga aplikasi Photogrid selama sebulan ke depan nanti. Yang mana saya harap agar para peserta sekalian dapat mengikutinya dengan baik dan benar. Selain itu juga saya harapkan dengan adanya program ini, kedepannya nanti para peserta dapat melakukan promosi yang lebih efektif dan juga lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Entah itu bagi para peserta yang sudah memulai bisnis, tengah memulai bisnis, atau baru awal akan memulai bisnis, atau pernah melakukan bisnis, atau ingin melakukan bisnis lagi. Akhir kata, demikian materi untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan via WA group atau chat pribadi kepada saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga kurangnya penyampaian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.